Muhammadiyah baca kalimahnya loh. Orang Palembang nggak biasa kita langsung. Yang jelas Palembang orangnya hebat-hebat, kuat-kuat ya bagi makannya kapal selam. Sudah ada selamat siang bahasa Palembang. Palembang itu assalamualaikum. Selamat siang juga ya. Baik, terima kasih Pak Ketua dari rekan-rekan Pada Hormati, terima kasih atas kehadirannya. Sekalipun barangkali yang tadi ditunggu ada tentang KPK gitu. Tapi saya yakin bahwa rekan-rekan pun juga sangat memahami bila konferensi pers ini diselenggarakan khusus terkait dengan masalah penyelenggaraan konferensi yang ke-7 dari Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI. Tadi Pak Ketua menyampaikan beragam hal yang sangat penting. Saya ingin melanjutkan saja. Pertama, alhamdulillah sampai hari ini negara yang sudah confirm untuk hadir ada 36 negara dari 51 anggota negara-negara anggota dari parlemen, anggota dari OKI. Itu artinya sudah jauh melampaui quorum yang diperlukan, yaitu 25 negara. Di antara 36 negara yang confirm itu akan dipilih langsung oleh ketua parlemen. Ada 13 ketua parlemen laki-laki dan 2 parlemen perempuan. Jadi akan ada 15 ketua parlemen yang akan hadir di Palembang nanti. Akan ada juga 4 wakil ketua parlemen, jadi ada 19 parlemen yang dipimpin langsung oleh pimpinan-pimpinannya. Acara itu nanti juga akan dihadiri oleh Presiden Parlemen Internasional, Interparliamentary Union, Bapak Abdul Wahid Raudi dari Maroko. Ini adalah sebuah sejarah baru bahwa konferensi dari Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI dihadiri dan diberikan pidato oleh Presiden Parlemen Dunia, Interparliamentary Union seperti PBB untuk bangsa-bangsa atau negara-negara. Juga nanti akan dihadiri oleh wakil sekjen dari OKI, dan itu akan merealisasikan apa yang menjadi tujuan Indonesia menyelenggarakan acara ini di Indonesia dengan mengambil tema the need for strength POIC, keperluan untuk menguatkan organisasi POIC untuk kepentingan demokratisasi, kemakmuran dan perdamaian. Nah, kita berharap nanti akan ada bilateral meeting antara Presiden Parlemen OKI Pak Marzuki Ali dengan Presiden Parlemen Internasional Pak Abdul Wahid Raudi dan pihak sekjen OKI yang dalam hal ini akan dihadiri oleh Bapak Abdurrahman Alif. Sejarah ini juga berkelanjutan dikaitkan dengan kehadiran jumlah yang sudah confirm sampai hari ini ada 389 orang atau delegasi dari 36 negara, ditambah dari 8 negara observer. Ada juga kehadiran dari tamu-tamu kehormatan seperti tadi yang disebutkan, ada Presiden Parlemen Dunia maupun juga Sekretariat Jenderal dari POIC, dari OKI. Rekan-rekan yang hormati, acara akan dimulai tanggal 24 Januari besok sampai 31 Januari. Jadi secara maraton acara akan berlangsung selama 1 minggu. Tetapi tentu persiapannya akan sudah berlangsung 2 hari sebelumnya dan sampai 2 hari sesudahnya. Dalam acara di Palembang nanti juga ada beragam hal yang juga membaru. Salah satu di antaranya adalah terselenggaranya konferensi untuk yang pertama kali bagi parlemen-parlemen perempuan di lingkungan negara-negara anggota OKI. Terselenggaranya acara ini juga adalah merupakan hasil usul daripada Indonesia. Indonesia mengusulkan agar dalam organisasi parlemen negara-negara OKI ini juga dibuat sayap parlemen perempuan dan disetujui dan kita akan diselenggarakan konferensi yang pertama. Bagian yang lain yang perlu saya sampaikan di sini, acara-acara itu nanti tanggal 24 dimulai dengan komisi meeting akan dipimpin oleh Pak Ketua DPR sebagai Presiden daripada Parlemen OKI, yang akan membahas tentang menyepakati tentang agenda-agenda yang akan dibahas di dalam council meeting. Setelah itu akan ada pertemuan bagi Special Study Committee, ada Special Study Committee on Political and Economic Affairs, on Human Rights and Environment and Legal Affairs, ada Special Study Committee on Women, Social and Cultural Affairs, dan kemudian juga akan ada konferensi yang pertama kali bagi parlemen-parlemen perempuan. Pada tanggal 28 Januari akan diselenggarakan sesi yang ke-14 untuk POIC
Council, dan kemudian pada tanggal 30 31 Januari akan diisi dengan konferensi yang ke-7, 7 session for the POIC Conference. Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, nanti berkenan untuk membuka acara ini pada saat pembukaan. Rekan-rekan sekalian, tadi dilakukan oleh Pak Ketua bahwa banyak hal yang kami pentingkan untuk menghadirkan konferensi di Indonesia, dan ini akan merupakan sejarah baru bagi Indonesia dan bahkan bagi Asia Tenggara. Baru kali pertama lah negara Indonesia maupun Asia Tenggara yang menjadi presiden untuk Parlemen OKI. Tapi juga dalam bahasa saya bisa sampaikan mengapa kita Indonesia memerlukan dan mementingkan untuk menjadi ketua Parlemen negara-negara OKI. Kita tahu bahwa bagian atau banyak daripada anggota Parlemen OKI atau negara OKI adalah negara-negara Arab Timur Tengah, tempat banyak saudara-saudara kita menjadi TKI maupun TKW. Seringkali kita dibahasakan sebagai seolah-olah hanya bangsa yang mengirim TKI dan TKW saja. Kita juga ingin menegaskan pada negara-negara itu bahwa Indonesia juga bisa menjadi bangsa yang menjadi pemimpin presiden bagi parlemen negara-negara yang di dalamnya banyak negara-negara Arab tempat saudara-saudara kita berangkat ke sana. Kita berharap dengan cara ini maka kita pun juga bisa meningkatkan posisi tawar kita, mengingatkan kembali bahwa kita Indonesia adalah negara yang terhormat dan karenanya layaknya bila warga negaranya pun juga dihormati di mana-mana. Dan itulah salah satu yang nanti akan menjadi resolusi yang sudah disiapkan oleh Indonesia. Kita Indonesia telah berhasil menghadirkan satu resolusi untuk agar negara-negara parlemen atau agar parlemen dari negara-negara anggota OKI itu menyepakati untuk membuat regulasi yang akan menghormati keberadaan dari tenaga-tenaga kerja asing di tempat mereka masing-masing. Nah, itu sudah disetujui pada waktu konferensi di Abu Dhabi tahun yang lalu, dan tahun ini kita akan tidak lanjuti dengan diperlukan agenda yang operasional untuk melindungi tenaga kerja asing yang berada di tempat kita masing-masing. Kita juga menghadirkan satu resolusi untuk merealisasikan apa yang telah dimulai oleh Indonesia. Ketika Parlemen Indonesia dipimpin oleh Bapak Ketua DPR, kita masuk ke Gaza tahun 2010 yang lalu, dan itu adalah delegasi yang terbesar dari parlemen-parlemen dunia yang masuk ke Gaza untuk mengakhiri isolasi terhadap Gaza, dan apalagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Dan itu kemudian menjadi satu resolusi dalam konferensi extraordinary meeting dari konferensi Parlemen OKI di Damaskus, dikokohkan lagi dalam extraordinary meeting Parlemen OKI di Abu Dhabi tahun yang lalu. Nah, kita menginginkan ketika Indonesia menjadi presiden daripada Parlemen OKI, maka resolusi ini bisa ditindaklanjuti, yaitu direalisasikan, yaitu pengiriman delegasi Parlemen OKI yang dipimpin oleh ketua-ketua parlemen dari Parlemen OKI untuk kemudian kembali masuk ke Gaza untuk memberikan dukungan untuk mengakhiri isolasi terhadap Gaza. Itu sudah menjadi bagian dari yang sudah kita siapkan juga. Dan kemudian pun juga ada satu daripada agenda yang akan kita bahas nanti juga terkait dengan dukungan resolusi agar negara-negara anggota OKI melalui parlemen-parlemennya mendukung agar Palestina diterima sebagai anggota penuh di PBB. Ada beragam resolusi yang lain, termasuk di antaranya ada resolusi untuk menguatkan kerjasama antar negara-negara OKI melalui parlemen-parlemen OKI dari sisi ekonomi, supaya negara-negara OKI melalui parlemen-parlemen OKI ini bisa mengantisipasi terjadinya dampak daripada krisis ekonomi global yang melanda negara-negara Amerika maupun juga negara-negara Eropa. Di antara yang juga kita siapkan resolusi terkait dengan masalah kelanjutan kerjasama antara parlemen negara-negara OKI dan negara-negara OKI untuk memberantas terorisme. Juga kerjasama untuk menghadirkan dialog yang lebih konstruktif dan terbuka antara negara-negara OKI dan parlemen negara-negara OKI, terutama parlemen negara-negara OKI dengan organisasi-organisasi parlemen yang ada di negara-negara barat, yaitu di Eropa maupun di Amerika, untuk mendialogkan bahwa antara Islam dan demokrasi atau demokrasi dengan Islam dan lain sebagainya seharusnya memang tidak perlu dibuat pertentangan dan atau tegangan-tegangan yang tidak berarti. Terakhir yang disampaikan seperti ini, kami pun juga menyiapkan resolusi terkait dengan bahwa penting sekali bagi parlemen OKI untuk menyadari bahwa ternyata demokrasi dan demokratisasi ternyata bukan hanya berada di Timur Tengah atau di dunia Islam saja, tapi juga sudah terjadi di negara-negara Eropa yang mayoritas dulunya beragama Islam seperti Albania dan Bosnia dan Herzegovina. Dan karena kita berharap bahwa ketika ini bisa kita kemukakan dengan konkret, kita berharap bahwa parlemen ini bisa menjembatani dialog peradaban antara Islam dan Barat, antara Barat dan Islam, sehingga dengan demikian maka ketegangan-ketegangan itu juga bisa diatasi. Mungkin akan ada agenda-agenda baru yang akan disusulkan seperti permasalahan terkait dengan Selat Hormuz yang sekarang sedang sangat memanas. Itu nanti akan kita lihat
apakah rekan-rekan dari Iran mengusulkan maupun rekan-rekan dari negara yang lain akan mengusulkan, dan kita akan membahasnya secara konstruktif. Tentu juga ada beragam hal yang lain. Salah satu yang paling penting tentu ada terkait dengan sikap kita menghadapi Arab Spring maupun juga perkembangan yang ada di Timur Tengah. Kita sudah siapkan resolusi untuk bisa menghadirkan sesuatu yang memungkinkan kita berperan serta, dan apalagi ketika Indonesia menjadi presiden dari Parlemen OSCE, dan Indonesia posisinya alhamdulillah diterima dengan sangat terhormat di negara-negara